dan yang menghormati Ketua IKM Masjid Asyam Ustadz Julianto serta para jamaah yang hadir pada siang hari ini. Rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal dan silaturahmi warga Gading Depok Presiden beserta jamaah Masjid Asyam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini tidak ada kalangan suatu makhluk. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan, kita sambutkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum acara kita mulai pada siang hari ini, izinkan kami memberikan beberapa maklumat, yaitu mengenai acara halal bihalal yang dilaksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga sambutan dari IKM dan pengurus lingkungan di wilayah Gading Depok Presiden. Dan acara yang selanjutnya yaitu tausiah atau maulid hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Duai SAG. Dan acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yaitu acara ramah sekaligus acara makan siang. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara halal bihalal ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah dan suratul Fatihah, kita acara pada siang hari ini Allah berikan kelancaran tanpa seorang hukum. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Agus Salim dan tilawah oleh Ustaz Benawan. Kepada Bapak Agus Salim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Wahai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dengan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nisa ayat 1 dan 36. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita semua dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, acara yang ketiga yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Julianto. Kepada Julianto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Asyam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama izin dan menyapa alhamdulillah selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah Masjid Asyam yang telah menghadiri undangan kami untuk sama-sama kita bersilaturahim dan bertemu untuk dalam rangkaian acara halal bihalal tahun ini. Ahlan wa sahlan terutama saya sampaikan pada guru kita Ustaz Sobari
yang senantiasa kita mintakan petunjuknya, mintakan pengajarannya, dan kita doakan beliau selalu sehat dan sabar dengan kita yang mungkin kita diajari berulang-ulang tidak nurut juga gitu ya, berulang-ulang dikasih tahu tapi masih belum bisa menjalankan apa yang beliau sampaikan selama ini. Tak lupa yang kita sama-sama muliakan, kita hormati Ketua RW kita Bapak Ibrahim. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir hari ini. Beliau beberapa hari ini dalam kondisi kurang fit, dan alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk hadir pada pertemuan hari ini semata-mata tentunya ingin bertemu dengan kita semua, ingin menyapa warganya dan kita bersilaturahmi di sini. Tak lupa guru kita Ustaz Wahidin yang senantiasa membimbing kita, memberikan pelajaran dan berikan buat kita sehingga semoga beliau tetap istiqomah dan bersedia membimbing kita semua untuk terus di jalan-jalannya. Tak lupa para dewan penasihat, ada Ustaz Ali, termasuk Ustaz Sobari, itu bagian dari dewan penasihat, Ustaz Baidi, Ustaz Janwar, dan salah satu guru kita Ustaz Taipa juga alhamdulillah berkenan hadir di kesempatan hari ini. Tak lupa pula guru kita yang tadi khatib dan imam sholat Jumat kita, Ustaz Lukmanul Hakim, yang berkenan untuk hadir mengikuti acara halal bihalal warga kita Jamaah Masjid ASEAN, karena beliau punya ikatan yang kuat dengan kita ya. Beliau pernah membina salah satu rumah Quran yang waktu itu di Blok G, dan murid-murid beliau banyak membantu kita, dan wabil khusus mungkin Bapak Ibu masih ingat Ustaz Dani yang senantiasa dia masih bersama dengan Salman sampai hari ini, dan hasilnya mungkin kita rasakan remaja-remaja kita itu bagian dari binaan dari beliau yang alhamdulillah banyak membantu kegiatan-kegiatan kita di Masjid ASEAN dan kegiatan dakwah Masjid ASEAN. Lalu Bapak Ketua RT dari RT 1, RW, RT 2, RT 3, RT 4, anak-anak semuanya, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim yang dipimpin oleh Ibu Sarita. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu sudah banyak membantu kegiatan Masjid ASEAN, dan wabil khusus sudah menyiapkan hidangan untuk kita semua hari ini. Sudah disiapkan di belakang, nanti kita sama-sama nikmati untuk kita sama-sama nikmati apa yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Ummahat Hasanah Masjid ASEAN. Berikutnya, puji syukur senantiasa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang bahagia, di tempat yang penuh rahmat hari ini, di waktu yang mustajab, hari Jumat, dan kita sudah melaksanakan banyak kebaikan yang kita lakukan hari ini, diawali dengan sholat Jumat dan kita lanjutkan dengan silaturahmi, dan nantinya ada sedikit tausiah dari guru kita, dan itu adalah kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita upayakan untuk kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini karena ini adalah momentum halal bihalal, maka izinkan saya mewakili dari seluruh pengurus DKM Masjid ASEAN mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamikum, mohon maaf lahir batin. Jadi pada kesempatan hari ini kami segenap pengurus mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kita masih banyak kekurangan di sana sini, dan tentunya ini perlu bantuan dan dukungan dari seluruh pengurus maupun seluruh jamaah Masjid ASEAN. Tanpa pula pada kesempatan hari ini mungkin kita flashback sebelum kita Ramadan, kita sempat mengadakan musyawarah warga
dan meminta atau menunjuk saya untuk melanjutkan estafet kepengurusan. Dan pada saat itu saya sampaikan bahwa karena sudah waktunya sudah agak Ramadan, maka kepengurusan tidak demisioner, jadi masih berlanjut untuk membangun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Ramadan yang alhamdulillah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita selenggarakan, dari persiapan dari tahfidz Ramadan sampai hari ini adalah rangkaian dari kegiatan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan sebagai bagian dari tanggung jawab saya diminta untuk membentuk kepengurusan. Secara umum kepengurusan kami masih mohonkan pada tim yang lama atau kepengurusan yang lama itu tetap bergabung dan mengurusi masjid kita, rumah kita, tempat kita bersama untuk bersama-sama membangun kekeluargaan, membangun sebagai tempat ibadah, tempat membangun peradaban, bahkan ke depan harapannya adalah kita bisa semakin banyak jamaah yang hadir, terutama di ibadah-ibadah wajib kita, sholat berjamaah kita, yang kalau hari ini subuh kita sudah 3 atau 4 sholat, harapannya subuh kita sudah bisa penuh di ruangan yang kita sediakan ini bisa penuh semua. Itu akan harapannya adalah itu bagian dari isyarat atau tanda bahwa kebangkitan umat itu sudah ada di depan kita atau ada di lingkungan kita. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan pengurus dari Masjid Asia periode 2025 sampai 2028. Baik, untuk Dewan Penasihat kami masih mohonkan dari Pak Ibrahim, kemudian Ustadz Sobani, Ustadz Haji Anwar, kemudian Ustadz Haji Wadi, dan Ustadz Haji Ali Isman untuk tetap membimbing kita, membina kita di sisi Dewan Penasihat dan memberikan arahan baik dari sisi keorganisasian maupun segi ibadah yang tentunya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidang ini. Kemudian ketua saya sendiri, kemudian sekretaris umum kita amankan Ustadz Agus Salim untuk menjadi sekretaris umum dari Masjid Asia. Kemudian akan dibantu oleh sekretaris Bapak Adi Sutisna. Kemudian bendahara umum kita amankan Bapak Prayitno menjadi bendahara umum, kemudian dibantu oleh Bapak Madlan. Kemudian beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan dan dakwah, samankan kepada Bapak Hendra Gunawan untuk tetap memimpin bidang pendidikan dan dakwah, yang akan dibantu oleh Ustadz Eva, kemudian Ustadz Guru, kemudian Bapak Dias, kemudian Bapak Iqbal, Bapak Budi, Bapak Didi Gawi, Bapak Imron Rosyadi, Blok B2, DP10, kemudian Bapak Adit. Kemudian untuk bidang berikutnya adalah bidang pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur yang akan dikomandoi oleh Bapak Narjanto. Kemudian mohon dibantu untuk Bapak Agus Kurniawan, Bapak Anah Ansori, Bapak Reopo, Bapak Edi Sumarsono, Bapak Faseh Wardana. Berikutnya Bapak Guntur Purnawirawan, Bapak Roni, dan Bapak Anto Karta. Kemudian bidang sosial, pengembangan ekonomi, dan OPZ itu akan dikoordinasikan oleh Afina Ahmad Nobosari. Kemudian mohon dibantu oleh Bapak Esti Iwano, Bapak Al-Mahsan, Api Eva Pramudita, Afina Andika Bidayat, dan Bapak Paiman. Kemudian di sisi Irmasyam tetap itu organisasi otonom di bawah DKM Hormati Masjid, dan itu diketuai oleh Afina Irsyad. Kemudian untuk TPI itu diketuai oleh Ibu Robianto, dan
untuk majelis taklim Umahat Hasanah itu dikomandai oleh Ibu Sarita. Demikian mungkin susunan pengurus yang ada untuk kepengurusan tahun 2025 sampai 2028. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, selanjutnya sekali lagi mohon bantuan dari nama-nama yang kami sebutkan tadi untuk bersedia untuk membantu kepengurusan Masjid Asia, mengelola Masjid Asia kita secara bersama-sama, dan harapannya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik kalau kita bisa bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak karena hidangan menunggu, jadi kalau saya lama-lama takut diprotes nanti. Betul. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesan dari ketua kita Kasihan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kianto. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Lingkungan Gading Depok Presiden yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Yono. Kepada Bapak Yono itu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 14 Bapak Ibrahim, yang kami hormati Dewan Pimpinan beserta Ketua beserta pengurus DKM Masjid Asia, yang kami hormati Ketua RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04, yang kami hormati Ketua beserta pengurus Majelis Taklim Jami Asia, yang kami cintai seluruh warga Gading Depok Presiden. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenankan izin berdiri di depan mewakili Bapak Ketua RW 014 Bapak Ibrahim, yang pada kesempatan hari ini beliau bisa berkenan hadir, akan tetapi mengingat kesehatan beliau belum bisa menyampaikan langsung kepada para jamaah dan warga dari Presiden. Marilah kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau Allah angkat penyakitnya segera disembuhkan, sehat walafiat, sehat yang sempurna tanpa penyakit lain yang menyertainya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada jamaah Masjid Asia. Pada kesempatan acara yang mulia ini kita diberi kesehatan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir dengan penuh sukacita di siang pada hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada pengurus DKM Masjid Asia yang telah tersusun. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru yang telah tersusun, insya Allah akan memakmurkan masjid kita lebih baik lagi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di dalam adat negara kita bahwa ada halal bihalal, di mana di dalamnya itu memuat sebuah ritual saling memaafkan.
sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa la taghdab wa la tajana, janganlah marah bagimu surga. Ada sebuah pepatah yang perlu juga kita cermati dan bisa sebagai juga bahan renungan, bahwa menyimpan dendam itu ibarat meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Sungguh ironis bahwa kita kalau menyimpan marah, dendam kepada orang lain, itu yang rugi kita sendiri. Pada kesempatan hari ini, nanti kita berharap semua kita bersalaman, saling memaafkan tanpa ada dendam, tanpa ada rasa dosa satu sama lain, kosong-kosong. Insya Allah di kemudian hari kita langkahnya akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan dari Ketua DKM Bapak Yudianto dan sambutan yang kedua yang telah disampaikan oleh wakilnya yaitu Bapak Yono. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin jamaah masjid Asyam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah acara pada yang keempat yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sobari Sabi. Kepada Al-Mukarram Ustaz Sobari, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu kedengaran ya belakangnya ya. Kalau lagi salamnya ya, ya karena salam itu doa ya. Ada 3 permohonan yang mudah-mudahan Allah kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati tentunya jamaah Masjid Asyam yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga yang saya hormati pengurus lingkungan Bapak Ibrahim, alhamdulillah bisa hadir. Beliau sedang lagi diuji oleh Allah dengan mudah-mudahan dengan penyakit ini Allah angkat derajat. Kalau memang ada kesalahan Allah ampuni. Amin. Dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang saya hormati para pengurus TKI ya, yang tadi sudah diumumkan, mudah-mudahan bisa kompak, solid, saling bahu-membahu tentunya bagaimana untuk bisa memakmurkan masjid kita yang kita cintai. Dan juga yang saya hormati tentunya adalah para pengurus RT dari 4 RT. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah, yang belum hadir mungkin kan ada halangan, kita doakan ya. Mudah-mudahan bukan mereka berarti tidak ingin hadir, tapi kalau mungkin ada halangan ya. Jadi begitu kita doakan ya, semoga
mereka yang tidak hadir pun tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan hatinya tetap terpaut ke masjid kita ini. Amin. Kemudian yang saya hormati juga tentunya adalah yaitu dari MT ya, Majelis Taklim. Majelis Taklim hadir ya, yang diketuai oleh Ibu Sarita, namanya Majelis Taklim Al-Ummahatul Hasanah. Karena tadinya Majelis Taklimnya adalah Majelis Taklim Al-Ummahat aja. Jadi umat kan ibu-ibu berarti kan, Majelis Taklim ibu-ibu. Nah, itu kita sarankan adalah ada tambahannya, makanya ditambah dengan yaitu Al-Hasanah. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu gading ini tentunya menjadi wanita-wanita yang hasanah. Amin. Wanita-wanita yang tentunya yang terbaik, ya, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada suami. Amin. Dan kemudian yang saya hormati juga tentunya adalah pengurus TPI ya, yang dikepalai oleh Ibu Rofi dan yang pengurusnya. Dan juga yang saya hormati dari remaja nih, alhamdulillah remaja Irmasam hadir. Ya, ketuanya hadir. Hadir, alhamdulillah. Nah, kemudian juga yang terakhir ternyata dari remaja Katar Budi, ya. Karang Taruna Budi. Ya. Ada yang hadir? Hadir juga ya, karena antara adalah Irmasam juga bergabung di Katar. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita baca undangan ternyata ada 12 kelompok ya yang diundang oleh Pak Hendra gitu ya. Mudah-mudahan ini hadir semua ya tentunya, dan ini adalah elemen yang ada di gading kita ini. Oleh itu pada hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di acara halal bihalal. Halal bihalal itu intinya ada dua. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah afwan bi'afwi. Yaitu silaturahim, tentunya kita bertemu di tempat ini karena inilah tempat yang terbaik tentunya untuk mengadakan pertemuan ya. Daripada mungkin di kafe kan itu pertemuannya kan gitu kan. Tapi di sini insya Allah tidak akan yang terdangkut kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita alhamdulillah ya. Juga tak lupa yang saya hormati para asatid ya, dan Lukman alhamdulillah ya. Jadi saya tidak akan tausiah ya, karena apa tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Lukman tadi ternyata berkaitan dengan persaudaraan. Ya mudah-mudahan tentunya ini bisa kita amalkan ya. Kalau itu di gading kita pun diharapkan nanti kita bisa bersatu. Oleh itu mungkin ya kalau kita lihat hari ini memang kita akan secara sederhana, tapi mudah-mudahan ini lebih bermanfaat. Biasanya pakai sepatu, ya. Dan sekarang sepatunya ada. Papa pakai mata, nggak penting, ya. Mungkin, ya. Nah, cuman kalau temanya apa, gitu kan, gitu ya. Nah, temanya juga ada. Ada. Apa temanya? Ya udah saya bikin sendiri aja ya temanya. Nah, tema pertemuan kali ini, ya, saya mencoba ya dengan halal bihalal ini menambah rukun katanya, menambah kerukunan, meningkatkan kerukunan ya rukun RT dan rukun warga. Kerukunan kan rukun, ada rukun RW, rukun RT kan gitu. Nah itu mudah-mudahan ini rukun semuanya kan gitu ya. Rukun artinya kita persaudaraan sesama di warga gading ini tentunya itu makin meningkat ya. Makanya dengan halal bihalal kita tingkatkan tentunya persaudaraan menuju gading yang adem. Amin. Adem itu adem. Di sini ruangannya alhamdulillah ya, masjid kita udah adem gitu. Ternyata ada yang menginfakkan ya rezekinya, ya mewakafkan rezekinya AC, alhamdulillah berada. Berarti sholat kita mestinya tambah khusyuk, tambah semangat gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata tahun ini yang kita evaluasi bulan Ramadan kemarin ternyata yang itikaf dua-duanya. Kenapa? Karena mungkin tempatnya juga enak ya gitu. Walaupun begitu masuk mungkin baca Al-Quran sebentar kemudian istirahat. Tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ternyata makin banyak ya. Nah kemudian
tentunya ya dalam arti adem ya, mungkin adem itu kan enak adem ya, adem kita cari minuman yang adem itu udah ada hasil diminum ya, insyaallah ada. Nah adem itu A-nya apa ya? A-nya itu tentunya aman ya, yang pertama aman. Semua kita pasti ingin merasa aman kita tinggal di Gading ya. Siapa yang gak mau aman? Ya pasti kita akan merasakan kita ingin merasa aman di Gading. Nah kemudian yang D-nya, D-nya apa? Damai. Ya udah Pak Iman bisa damai. Nah kita kemudian kita damai ya, ada perdamaian ya. Perdamaian. Nah ini perdamaian damai ya, dalam hati kita damai. Kemudian yang E-nya apa? Ayo ada yang mikir. Ya yang gampang aja enaknya gitu. Enak gitu kan. Kita enak kan tinggal di Gading. Oh enak banget tinggal di Gading, persaudaranya bagus gitu kan, tetangganya juga bagus gitu kan, enak kan gitu ya, enak. Kemudian yang terakhir M-nya apa? Makan. Nah dengan makan itu senang nggak? Senang, makanya yang bagus mungkin menyenangkan ya gitu ya. Jadi kita tinggal di Gading itu yang pertama adalah aman, damai, enak dan menyenangkan. Insyaallah kita bahagia kan gitu ya. Kalau gitu mudah-mudahan Gading ini kita doakan menjadi tentunya RW atau negara yang baldatun thayyibatun walaupun ya. Kalau baldatun dalam arti kita balad ya, kita sebetulnya udah balad juga kan gitu. Ini udah sebuah satu negara. Karena negara yang paling terkecil apa? Ya, yang paling terkecil keluarga. Nah, keluarga, dari keluarga. Keluarga itu kan negara terkecil. Kalau keluarga baik, maka insya Allah satu RT baik semua. Kalau RT-nya baik, satu RT baik, maka insya Allah satu RW baik semua. Kalau RW-nya baik, maka insya Allah satu kelurahan baik. Kalau kelurahannya baik, maka insya Allah nanti satu kecamatan baik, kecamatan baik semuanya ya, satu kota, wilayah kota nanti jadi provinsi negara kita menjadi negara yang baik ya. Inilah yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri ini sebetulnya. Cuman sekarang kita lagi agak sedikit mungkin ada ujian ya. Nah ujian ya termasuk tadi saya juga merasa sedih gitu, bahkan saya termasuk lemas banget gitu ya. Kan sekarang hidupnya gitu, dan saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina ya. Nanti kita sudah mendoakan ya, memang yang bisa kita lakukan adalah mendoakan ya. Dan biasanya memang ke kita pun ada tim yang dari sana ya. Terus yang untuk cuma tahun ini mungkin agak terlambat ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang dikoneksikan mungkin kita barangkali bisa menghimpun dana ya untuk dibantu saudara-saudara kita yang bisa dibantu ya. Nah minimal mungkin sekarang kita bantu dengan doa. Kayaknya waktunya udah cukup ya David. Ya baik, mungkin itu aja dari saya yang menyapa aja. Mudah-mudahan dari 12 kelompok tadi ya, dari 12 kelompok tadi yaitu menjadi solid ya. Nah oleh itu tadi saya bacakan ayat Al-Quran ini sebagai landasan kita dalam membina RW atau membina kita keluarga ya, dan persaudaraan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya, ada yang masa ada yang hafal nggak surat keberapa Al-Hujurat itu? Ya adik-adik nanti dapat hadiah minuman. Ya surat Al-Hujurat surat ke-49 ya, ayatnya ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara ya. Innamal mu'minuna aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan itu ya. Jadi kalau ada perselisihan segera diselesaikan tentunya. Tapi ada kunci yang terakhir adalah yaitu bertakwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun ya. Maka bertakwa kalian semuanya kepada Allah, niscaya kamu mendapatkan kasih sayang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, tentunya kita sebagai orang beriman itu bersaudara. Jadi persaudaraan kita tadi oleh Ustaz Lukman sudah disampaikan, landasan kita persaudaraan yang harus kita canangkan yang utama adalah landasan keimanan. Kita sama-sama beriman ya. Tapi kita tinggal di Gading, kalau mungkin ada berbeda keyakinan, kita nanti persamaannya mungkin di hal yang lain. Karena ketika kita ingin mempersatukan
suatu bangsa itu ternyata harus dicari persamaannya. Tahun 28 ya, para pemuda itu bagaimana cara mempersatukan Indonesia. Ternyata hanya dengan 3 kata, ya kan? 3 kata, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Akhirnya mereka berbeda agama, berkeyakinan, akhirnya bersatu. Nah, alhamdulillah di tahun 28 ternyata 45 itu bisa merdeka. Nah, kita juga tentunya digali, mudah-mudahan kita kompak, kita solid, ya, ibu-ibunya solid. Dan saya alhamdulillah sudah menghadiri antara lain adalah kemarin ada acara bukber dan halal bihalal di RT, ya. Memang RT 2 sudah, kemudian RT 1 juga alhamdulillah ternyata mereka lebih solid juga, udah mulai kompak, ya. Kemudian juga ternyata di RT 3 alhamdulillah sekarang ada di sini. Dan RT 4 ya, RT 4 gabung kita di sini, ya. Jadi gabung ya. Kita gabung di sini, tapi alhamdulillah mereka bernyata. Dan sudah saya sampaikan tentang hadis tentang haknya orang Islam dengan sesama muslim, ya. Nah, kalau ini diamalkan, insya Allah kita akan terjadi kedamaian tentunya, ya. Jadi oleh itu yang 6 haknya orang Islam, ya, dengan sesama muslim, al-hakul muslim alal muslim situ ada 6, ya. Nah, mungkin insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas lagi karena waktu, ya. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oleh itu mari kita jaga tentunya persaudaraan kita ini dengan cara yang perkuat keimanan. Dan kemudian juga yang kedua, bernama lagi, ya, yang kedua tadi hanya mengingatkan bahwa kita sebagai sesama muslim itu ternyata diibaratkan 2 tadi. Alhamdulillah Ustaz Iman tadi sudah menyampaikan. Yang pertama, kita bagaikan satu tubuh. Kalau kepala yang gatal, kepala nggak bisa garuk, ya kan? Ya, kalau kita nggak bisa garuk kan, yang garuk siapa? Tangan, bukan kaki juga kan? Berarti tangan mengumpulkan mereka, gitu. Langsung bantu. Nah, kita di dalamnya adalah saling bantu. Kemudian yang kedua, yaitu diibaratkan sebuah bangunan. Nah, bangunan ini tidak akan kata fondasi, saya yang paling hebat. Tapi semuanya adalah menjadikan mengokohkan antara yang satu dengan yang lain, ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita tetap solid, ya, dan kita terus menjaga meningkatkan ukhuwah Islamnya, persaudaraan kita sesama. Kalau kata Pak Eda tadi apa? Pak Eda intinya temanya ya, memperdalam antara mati, mempererat kerukunan, ya. Kita kerukunan antar kita sehingga kita 3 ini menjadi adem, ya. Adem yaitu yang pertama adalah kita merasa aman, damai, enak dan menyenangkan. Mudah-mudahan, ya. Kalau gitu nanti ada yang doa, ya. Mungkin akan baik. Demikian yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, takbir. Ladan. Ladan. Dewa Palestina. Demikianlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Sobari Sadi. Semoga dengan mau'izah hasanah tadi kita akan menambah kejadian silaturahim kita dan persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang disombong akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Wahidin. Kepada beliau Ustadz Haji Wahidin, waktu dan tempat kami persilakan. الفاتحة لله القبول والإجابة والسلام والسلام وإلى حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله الكريم شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اللهم صل على سيدنا حبيبنا سيدنا محمد صحابه الرسول اجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ظالمين حمدا يوافي نعمه ويجازي مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجلال عظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم افتح لنا ابواب النعمه وابواب البركه وباب الصحة وباب العافية وباب الدرجة وباب السهلة بقوتك وبفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل الصلة وحضرتك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الشيء العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذه الله جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا محروما. ربنا تقبل منا دعاءنا هذه الله وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikianlah pembacaan doa yang disampaikan oleh kita Ustaz Haji Wahidin Isyaki. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin jamaah Masjid Asyam yang dirahmati Allah, tibalah penghujung acara di penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kami selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan baik tutur kata ataupun tingkah laku dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
Asam lambung mana? Mana Aisyah? Mana ambil aja nggak apa-apa. Sama Aisyah. Makan dulu. Lauk dulu. Tisu penting. Bisa aja salaman belakangan. Bentar dulu bang. Wah enak nih. Belakang aja. Copotin satu nih. Satu, dua, tiga. Agak. Kawan lagi makannya antri. Kamu apa lagi antri Pak? Ya. Baru lagi kan. Ibu Keluarga Gading Depok Presiden mengucapkan